Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Madiatullah, absen 1 dari kelas 11 IPA 2. Dan saya Rika Novita, nomor 28 dari kelas 11 IPA 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai praktek ekonomi syariah dan juga perbedaannya dengan praktek ekonomi konvensional. Praktek ekonomi syariah terdiri dari 1. Perbankan Islam, 2. Asuransi, 3. Pegadaian Islam. Lalu, apa sih itu perbankan Islam, asuransi, dan pegadaian Islam? Terus, apa perbedaannya dengan praktek ekonomi konvensional? Biar tahu jawabannya, yuk simak videonya sampai selesai. Jangan di-skip ya. Yang pertama, perbankan Islam. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian hukum bank dengan adanya ketentuan bunga bank yang sudah ditentukan pada saat akad pinjam meminjam dalam suatu bentuk pemasaran pihak modal kepada wira swasta yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan jiwa ajaran Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagai jalan keluarnya, umat Islam harus mendirikan Bank Islam atau Bank Syariah, yaitu sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai syariat Islam. Pada bank syariah ini tidak menggunakan istilah bunga sebagai bank konvensional, tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Lalu persamaan bank konvensional dengan bank syariah: 1. Sebagai sentral peredaran uang, 2. Tempat tukar menukar mata uang, 3. Untuk mengawasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi, 4. Tempat menyimpan uang yang paling aman. Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah: 1. Landasan bank konvensional peraturan perundang-undangan negara, sedangkan bank syariah hukum Islam yaitu Al-Quran. 2. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Kedua, asuransi. Menurut pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Tujuan asuransi: 1. Dari pihak tertanggung agar terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. 2. Dari pihak penanggung mengumpulkan iuran berupa premi dan dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan atau sumbangan kepada tertanggung yang terkena musibah. Perusahaan asuransi ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Asuransi kerugian, misalnya asuransi kebakaran. 2. Asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa. 3. Asuransi sosial, misalnya Taspen, Askes, dan Jamsostek. Dasar hukum asuransi, yaitu para ulama Islam masih bersilang pendapat tentang dasar hukum asuransi. Hal ini karena asuransi tidak disebutkan dasar hukumnya secara jelas baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Visi dan misi asuransi yang
Islami syariat antara lain: A. Membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. B. Atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama. C. Menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di antara anggota dan pengelola. Yang ketiga, Pegadaian Islam. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang keuangan, tetapi tidak menggunakan pola dan sistem perbankan. Gadai sendiri artinya menjadikan suatu barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan utang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Barang-barang yang dapat digadaikan harus berupa benda yang berharga, tahan lama, dapat disimpan, dan memiliki ekonomi, seperti emas, perak, tanah, rumah, maupun kendaraan. Dasar hukum pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank adalah mubah atau boleh. Dengan demikian, lembaga pegadaian dapat dikembangkan selama senantiasa mengacu pada sistem aturan syariat Islam, yaitu menghindari unsur riba, penipuan, manipulasi, eksploitasi, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa memberikan suatu barang jaminan atau menggadaikan itu penting dalam persoalan utang piutang agar tidak terjadi suatu tindakan yang merugikan pihak lain. Yang terakhir, perbedaan antara praktek ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, di mana ekonomi konvensional berdasarkan pada kesepakatan umum atau yang sedang terjadi pada era saat ini. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari sisi transaksi, yaitu ekonomi syariah menempatkan prinsip-prinsip yang halal sesuai dengan ajaran Islam dalam bertransaksi. Sedangkan ekonomi konvensional dalam bertransaksi masih menempatkan sisi bunga atau uang tambahan. Yang kedua, sisi tujuan. Tujuan ekonomi syariah yaitu falah atau untuk kesejahteraan umat. Sedangkan ekonomi konvensional mendekatkan pada politik. Kemudian yang terakhir, dari sisi peran pemerintah. Pada ekonomi syariah, peran pemerintah mengawasi transaksi sesuai dengan hukum-hukum syariah, yaitu dengan adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan ekonomi konvensional tidak ada, tetapi hanya sebatas regulator yang berlaku pada daerah atau negara tersebut.